saya sendiri kelahiran juga di kampung sini. Kebetulan saya istilahnya titik Y. Wah, gitu titik Y di sini. Jadi dengan alamat rumah saya di Jalan Keningar nomor 9, RT 5 RW 2, Kelurahan Ngegeng, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Mohon maaf Mas Rus, titik Y itu bahasa yang lebih pasnya mungkin asli bumi kandung sini aja Mas Rus. Istilahnya pribumi gitu Mas. Titik Y itu kalau bahasa dulu itu siap Y. istilahnya aku ki titik Y wong kene. Nah itu berarti sejak lahir sampai sekarang saat usia sekarang ini berarti domisilinya di sini terus. Nah, jadi Mas Rus mulai lahir sampai seusia sekarang asli dari pribumi di sini, bumi kandung di sini. Bahkan dari nenek itu juga sini. Oh, Makassar. Maksudnya di situ. Jadi dari mbah-mbah dulu itu asalnya juga dari sini. Jadi istilahnya bahasanya titik Y-nya itu gitu. Jadi bahasa titik Y itu adalah bahasa kearifan lokal yang ada di Madiun, yang bisa diartikan secara bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah asli warga pribumi. Makaten. Dulu waktu itu saya masuk tanpa ada unsur paksaan atau dorongan gitu Mas. Karena secara pribadi saya ini istilahnya kok dalam hati itu ingin gimana ya, kok tahu-tahu ada dengar ada persaudaraan ini, jadi saya masuk itu tanpa unsur dorongan dan paksaan. Terus saya nerseh bahasanya ya, saya mencari informasi itu caranya bagaimana kalau mau masuk itu, karena keinginan saya itu ingin masuk itu gimana caranya. Akhirnya saya menemukan ada saudara yang sudah masuk duluan, kebetulan juga di kampung Ngegeng sini. Terus kemudian saya minta sarannya bagaimana cara untuk atau proses masuknya itu bagaimana gitu. Bahkan di kampung ini, di Kelurahan Ngegeng sini, itu siapa yang sudah masuk tidak diketahui. Tidak ada sama sekali. Seperti itu ya? Sangat silent ya Mas? Betul. Jadi saya mau masuk itu mau tanya ke siapa, orang sini itu siapa, nggak ada yang tahu Mas. Jadi saya cari, malah ketemunya itu bukan orang sini aja dulu, orang luar kampung sini. Nah, saya tanya, oh gini, teko Om Mas Kae sing wis mlebu, kebetulan satu kampung dengan panjenengan gitu. Akhirnya saya datang ke saudara yang itu. Saya tanya gimana caranya masuk gitu. Caranya gitu. Saya dulu Mas tanya dengan saudara yang sudah lebih dulu masuk. Saya dikasih pertanyaan begini, kamu untuk apa masuk itu? Ditanya gitu Mas. Terus wong ora melok ya ora apa-apa gitu. Itu enggak tahu, saya karena keinginan saya tetap saya minta sarannya. Lah kalau mau masuk itu gimana caranya? Caranya gimana? Syaratnya apa gitu. Ternyata kalau setelah itu masuknya itu istilahnya apa ya? Dikasih diuji niatnya, kesemangatannya, semangat untuk masuknya seberapa. Ternyata semua itu diuji itu. Jadi seberapa niat orang mau masuk itu seberapa niatnya, sebesar apa niatnya. Maksudnya begitu. Kalau boleh tahu Mas Rus, kenapa harus digituin Mas Rus? Ngapunten nggih. Karena apakah itu sebagai apa nggih? Untuk mengukur keinginan atau niat itu tadi. Jadi kalau masuk itu harus betul-betul tidak ada dorongan, semangatnya tinggi. Kalau setelah saya rasakan itu kok ternyata waktu saya masuk itu kok beginikan itu betul Mas. Jadi memang kalau sudah mau masuk itu harus betul-betul menekuni, istilah bahasa itu harus istiqomah betul.
betul gitu. Jadi nggak main-main gitu Mas. Jadi nggak sekedar masuk gitu. Harus betul-betul dipelajari betul. Gitu. Katanya kalau orang dulu, saudara-saudara dulu, pencak itu ya harus dipenkit dan dicak nih gitu loh. Dipenkit dan dicak nih. Ya itulah saya merasuknya ke situ Mas. Jadi saya betul-betul meresapi ke situ. Jadi semua ajaran itu ya namanya aja ajaran pencak silat ya. Itu kalau dipenkit dan dicak itu ada makna tertentu dan itu bisa dirasakan. Nah, jadi tidak sekedar masuk, betul-betul diresapi betul, dan termasuk yang dikatakan tadi amar ma'ruf nahi munkar itu ya termasuk di situ. Di saat sekarang ini di dalam saudara-saudara kandidat untuk masuk menjadi saudara Isha, apakah tata cara adab seperti itu masih diterapkan, Mas? Menurut saya saat sekarang dengan dulu itu mesti ada perbedaan, Mas. Perbedaan ya tidak semuanya lah, atau perubahan atau pergeseran sistem masuk itu. Cuman kalau dulu kan sangat-sangat ketat lah, kalau menurut saya ini sangat ketat, dan setiap datang ke tempat saudara itu mesti istilahnya gitu diteter gitu ya, diteter seberapa besar niatnya kan gitu ya. Kalau sekarang itu kadang-kadang itu ada mau masuk itu enaknya gitu ya. Enaknya itu minta tanda tangan di tempat saya minta tanda tangan bisa. Ini bisa. Nah, itulah kadang-kadang perbedaannya di situ, Mas. Jadi mudah-mudahan ini bisa untuk contoh, jadi bisa dicontohkan dengan saudara-saudara yang dulu tuh sistemnya begini. Ya semua itu tidak semuanya Mas ya. Tapi ada sesuatu seperti itu. Nah, ini kurang pas. Jadi harus dirubah sikap yang seperti itu, dirubah supaya kita itu betul-betul ya tadi masuk itu bukan sekedar masuk, cuman nebeng nama dan bahwa ini sudah menjadi, bukan begitu. Kita harus betul-betul masuk ke semuanya, keseluruhan secara kerohanian dan pencaksilatnya. Jadi seperti itu. Jadi itulah adab atau tata kromonya seperti itu. Saya masih ingin menggali lagi nih Mas Rus terkait perjalanan Isha di era panjenengan Mas Rus. Kalau boleh tahu, di usia berapa pada saat eranya Mas Rus diizinkan untuk masuk menjadi saudara Isha? Oh gitu. Kalau menurut pengalaman saya waktu itu mau masuk kecer itu Mas ya, cerita kecer itu harus di atas usia 17 tahun. Itu Mas. Di atas usia 17 tahun. Dewasa. Berarti begini. Waktu dulu saya daftar mau masuk itu masih 17 kurang 3 bulan kalau tidak salah. 17 kurang 3 bulan pada saat Mas Rus mau masuk itu? Ya, itu ternyata persyaratan sudah lengkap. Tapi ternyata tetap tidak bisa masuk. Harus nunggu dulu sampai 17. Dengan alasan usia tadi. Usia? Iya, harus usia itu. Jadi akhirnya saya nunggu Mas. Jadi kita tahun 76 mulai nembat permohonan mau masuk, ini dilihat ya, permohonan itu dilihat ternyata usia saya kurang 3 bulan. Akhirnya ditunda, udah nunggu dulu karena belum usia 17. Nah, akhirnya 76 saat ditunda, terus akhirnya 77 saya baru dapat diterima menjadi masuk. Dulu saya itu waktu kecer itu cuma 7 orang Mas, 7 orang. 7 Padahal yang daftar itu ada 50. Kebetulan saya nomor urut sekian. Nah, itu misalkan ada 50 atau 100 orang lah ya. Padahal di situ ditentukan setiap kecer itu maksimal 7. Makanya tetap saya bagian giliran gitu. Nah, jadi saya 7 waktu itu masuk dan dikejar itu. Nah, nomor berikutnya yang ganti 7 itu setiap malam itu juga Mas. Gitu.
begini, kalau saudara misalkan ada yang minta saran kepada saya mau masuk gitu Mas ya. Itu begini, terutama kalau keinginannya tuh besar, niatnya tuh kuat, itu kita ini, dia membawa sumpah juga kan, sudah mau sumpahnya begini, terus tak suruh baca dulu Mas, sampai sanggup melaksanakan ini dengan sesuai sumpah ini. Kamu kalau mau masuk ya harus tahu ini, dan kamu harus sanggup dan ditaati gitu. Misalkan poin 1 tuh tertera sumpahnya begini, saya tanya itu contohnya apa begitu. 1 apa, ini tak jabarkan dulu, jabarkan. Kalau sekira kamu merasa berat, jangan masuk dulu. Kamu nanti kalau tinggal sumpah baca aja tapi nggak tahu maksudnya, dan akhirnya kamu masuknya cuma ikut-ikutan. Padahal ini sumpah ini sangat-sangat berisiko terhadap pribadi masing-masing kan. Makanya kalau kamu masuk ya harus betul-betul meresapi dari 10 sumpah ini, apa ajaran yang diterima harus di istilahnya dari pencak tadi ya, dipencet dan dicakne tadi gitu. Jadi makanya tata cara untuk masuk itu terhadap saudara tua itu sudah di situ di poin berapa itu ada tertera, kita harus menghormati saudara tua, tidak boleh sombong, jubio, dawet, itu semua ada di situ. Makanya kalau kamu masuk sanggup enggak, jangan membaca saja, ikuti betul dari 10 apa yang kriteria 10 ini harus ditekuni betul. Enggak ada enggak cuman nama aja masuk ternyata setelah itu udah gitu. Kalau perkembangan saya kira itu memang betul-betul sangat pesat, cuman harus apa, saudara-saudara itu ya boleh sih ngikuti perkembangan zaman, boleh, karena mengikuti situasi zaman boleh, tapi kita tidak bisa meninggalkan yang namanya SH itu tadi. SH itu tidak bisa digerus atau tergeser atau tergerus oleh zaman, betul. Karena poin kita menurut saya begini Mas, di situ ada ajaran kita harus menguasai keadaan, jangan sampai dikuasai oleh keadaan. Itu harus dipenke Mas, itu Mas. Kita harus bisa menguasai keadaan, jangan sampai dikuasai oleh keadaan. Ini harus dipegang teguh karena suatu ajaran bahasanya seperti itulah. Termasuk di situ nek dijiwit krasa lara aja jiwit liyan, itu semua itu harus betul-betul dirasakan, bukan dinikmati, betul gitu. Pesan-pesan dari Mas Sus untuk kami selaku generasi muda yang nantinya kelak menjadi tonggak penerus perjalanan ajaran Isya ke depannya nanti. Monggo Mas Sus. Gitu. Ya, kita bukan memberikan apa ya, cuman kita bisa mengucapkan mudah-mudahan saudara-saudara yang sekarang ini kita kembalikan yang semuanya sudah tertera tadi Mas. Kita harus bisa menguasai keadaan, jangan dikuasai oleh keadaan. Itu sebetulnya sudah di situ, sudah semua itu udah lengkap. Makanya dari saudara-saudara yang di cabang, ranting, dimanapun itu, tolong itu di ranting atau cabangnya itu betul-betul sebagai ketua rantingnya atau yang ditunjuk sebagai ketua cabang, tolong itu harus bertanggung jawab, karena membawa saudara baru maupun yang sudah masuk itu kita ikut menanggung keseluruhan Mas, dunia akhirat. Betul. Jadi baik keamanan, lingkungan, masyarakat, dan bahkan semua ya, itu harus gimana gitu, harus betul-betul yaitu tadi
harus ngepenke dan ngecak gitu loh Mas. Nah, jadi untuk Aklamasi. penanggulangan betul. Ya. Jadi kita harus tanggung jawab mengenai ditunjuk sebagai ketua ranting atau cabang dan sistem pengurusannya bagaimana harus ditata sedemikian rupa supaya untuk menanggulangi hal-hal yang tidak benar untuk dalam persaudaraan kita ini itu Mas.